There you go. That's what I'm talking about, Mike. What about you, Evander? Same. Okay. Well, now we got a bitch. Oh, wait, Mike, no! Come on. Razor continues to unload. Oh, got it. Dominated by Shaw. There's a massive right hand. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Arif Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Grudge Match tahun 2013. Grudge Match adalah film komedi olahraga yang disutradari oleh Peter Segal dan dibintangi oleh Sylvester Stallone sebagai petinju tua yang melangkah ke atas ring untuk pertarungan terakhir. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan stasiun televisi yang menyiarkan flashback pertarungan dua rival petinju yang sangat terkenal, yaitu Sharp yang dibintangi oleh Sylvester Stallone dan rivalnya Kid yang dibintangi oleh Robert De Niro. 1982, Pittsburgh quickly rose to superstardom, and the man behind their mediocre. Pada kala itu, pertandingan mereka sangat dinanti oleh penonton karena keduanya adalah sang rival yang saling mengalahkan satu sama lain. Shock the world. Today I'm announcing my retirement from professional. Namun pada suatu ketika, Sharp memutuskan untuk pensiun menjadi seorang petinju setelah mengalahkan Kid. Lantas Kid tidak senang dengan keputusan Sharp itu karena ia harus membalaskan kekalahannya terlebih dahulu. Akan tetapi, Sharp tetap memutuskan untuk pensiun dari dunia tinju. Atas pernyataan Sharp tersebut membuat Kid marah dan Kid terus-menerus mengolok-olok Sharp agar bertanding dengannya kembali. Namun sayang, beberapa tahun berlalu, Sharp jatuh miskin dan ia bekerja di sebuah pabrik. Sedangkan rivalnya yaitu Kid sampai saat ini telah sukses karena beberapa usahanya maju dan ia saat ini menjadi miliarder tua. Scene berpindah ke Sharp yang terlihat baru saja sampai di tempat ia bekerja, yaitu di suatu pabrik. Oh iya guys, biar lebih enak, Sharp kita ganti aja namanya menjadi John. Setibanya di lokasi kerja, teman-temannya John nampak memanggilnya dengan sebutan juara. Kemudian, teman John menanyakan mengapa ia dulu pensiun dari dunia tinju. Dengan bercanda, John menjawab bahwa ia dulu ingin menjadi penari, bukan menjadi petinju. Anjir. Scene berpindah ke Kid yang sedang bacot di suatu bar. Dalam bacotan itu, Kid mengolok-olok John yang pensiun karena John takut kepadanya. Namun, di sela pidato, ada seorang pengunjung wanita yang mengatakan jika John lah sang juara karena John telah menang pertandingan terakhir mereka. Namun Kid mengelak jika kala itu ia kurang latihan jadi kalah. Aha! We got a good audience tonight. What's going on? Barricaded himself. It's me. What's the problem? Scene kembali lagi ke John yang menemui mantan pelatihnya. Si pelatih nampak marah setelah melihat berita tadi malam yang disampaikan oleh Kid yang terkesan menghina John. Akan tetapi, John nampak tak menanggapi berita itu dan pergi. Sesampai di rumah, John dihampiri seseorang yang bernama Dante Junior. Dante menawarkan John untuk bekerja kepadanya di suatu video game dengan bayaran $10.000. Namun John tak tertarik. Dengan rada kesal, Dante keluar dan marah-marah kepada John. Lalu John menghampiri Dante dan mengatakan jika ia setuju jika bayarannya $15.000 dan mereka pun sepakat. Pada saatnya tiba, John menjalankan pekerjaannya tersebut. Let's act like the dummy is real and the dummy's hitting you back. Tak lama kemudian, Kid yang merupakan rival John pun tiba. Ternyata guys, Dante sengaja mempertemukan mereka agar video gamenya laku keras. Melihat keberadaan John di sana, lantas Kid memprovokasi John hingga John naik pitam. Half-ass punches you threw 30 years ago when you ran. Oh, yeah, right. Pushing the luck now. Hey, hey. Dengan cepat, video perkelahian mereka viral hingga trending topik di beberapa media. Former light heavyweight champs that is just blowing up on has gotten so popular. It's gone anime. Melihat kesempatan emas, Dante meminta John dan Kid melakukan pertandingan ulang. Namun John tak tertarik bila berurusan dengan Kid lagi. Razor, what are you provoking? Girlfriend. I'm sorry, what? I knocked her up. Lapse in judgment. I'll say. But she ain't ever gonna fight me. Can't believe you. Keesokan harinya, John mengabari Dante jika ia bersedia untuk tanding ulang dengan Kid.
Hell yeah! Yo, get back! 30 years! 30, God! Here I come. You boys get ready, 'cause here I come. Dan diadakannya konferensi pers untuk membahas pertandingan yang akan mereka lakoni. Razor, who do you think is in better shape, you or Yeah, he is, but he's gonna train me too. Dante, what health precautions are you guys? 60, all of a sudden he's washed up, and you kick him out the workplace. Kemudian, mereka melakukan syuting untuk iklan pertandingan mereka. Namun, karena diprovokasi Kid terus-menerus, membuat John menjadi emosi. Keesokan harinya, Kid berlatih keras untuk mengalahkan rivalnya, yaitu John. Timing's off, kid. With that jab. Whoa, 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 whoa. Hey, Moses, it's like Dundee fans. Half. Are you kidding me? Do the left hook. Roll and throw, kid. Do the Up. Up. Tak mau kalah, John juga berlatih agar bisa memenangkan pertandingan tersebut. Old school. None of this. None of this. This Pilates. Feel so good. Let's go. Off my feet. If it's just rusting, you're sitting on a goal. Don't stop. Dog. I'm ready as anybody can be. I know we got a contract, but I can't stand being around. Setelahnya, mereka pun menghampiri sebuah ring tinju. Dan mereka pun disambut dengan amat baik karena dicap sebagai legenda tinju. Get it. Yeah, me either. What are you doing? Namun John dan Kid berbicara konyol yang membuat beberapa orang marah. Kemudian mereka dihampiri oleh salah satu seorang petinju muda. Ia nampak tak senang dengan John dan Kid karena terkesan tak sopan. Put you on your ass and you can tell these fans have been You take your first shot. I challenge you. Hit him. Terjadilah ketegangan di sana. Tanpa aba-aba, petinju muda itu memukul John. Namun John membalas hingga membuat petinju muda itu KO oleh John. Keesokan harinya, John memodif mobilnya dan refreshing di jalan agar tak tegang menghadapi pertandingannya nanti. Sedangkan Kid terus giat berlatih agar tetap bugar. Nampaknya di sini Kid benar-benar ingin mengalahkan John. Being in the main ring with you and the crew and all. Setelah jalan-jalan, John menghampiri toko pakaian. Malam harinya, John dinner bareng pacarnya di suatu kafe. Well, you're right. This is for you. Lalu John pulang. Di jalan, John nampak gugup yang membuat mereka tabrakan. Running right along your head. I'd love to hang out with you folks. Lalu pelatih John menemui John di rumah sakit. Di sini, si pelatih marah karena ia mengetahui jika John selama ini buta sebelah. Tak mau John kenapa-napa, si pelatih berniat akan membatalkan pertandingan mereka. Keesokan harinya, si pelatih menemui Dante dan mengatakan jika pertandingan John dibatalkan. You wrinkled old hobbit-faced son of a bitch. I got a contract. What you think you the only one that got ripped off? Huh? Only thing you was... I'm talking to you. Lalu Dante menelepon Kid dan mengatakan jika John batal bertarung dengannya. How about this? Malam harinya, Kid melempari kaca rumah John. Ia kesal karena John membatalkan pertarungan mereka. Henry. You're gonna move on. What? Move on. Move on. Now did you got? He knew I wasn't ready for that fight. He didn't do shit. Third fight. Not even a little bit. I was gonna knock you out. Come on, give him his balls back. Let him fight me. Come on, let him. I'm done. Come on. Di sini terlihat John nampak galau karena ia juga ingin sekali untuk mengalahkan Kid untuk yang terakhir kalinya. Namun apa daya, ia tak bisa berbuat apa-apa karena tak diizinkan oleh pacarnya. Keesokan paginya, John menemui pacarnya. John membicarakan dari hati ke hati. John membujuk pacarnya agar diizinkan bertarung dengan Kid untuk yang terakhir kalinya. Tak sia-sia, akhirnya John pun diberi izin. Mendengar berita itu, membuat Kid senang dan semakin giat berlatih karena ambisinya untuk mengalahkan John akan terlaksana.
Sedangkan John juga tak mau kalah. Ia menjalani latihan yang amat keras agar bisa membungkam mulutnya Kid. Dan saat yang dinantikan pun tiba. Sebelum pertandingan dimulai, mereka pun melakukan pemanasan terlebih dahulu. What I taught you, just don't mess this up. Just sit back. Absolutely. Absolutely. Listen to me. Oh, push it. Scooter. You kidding me? Sebelum bertanding, komentator pun memberitahu rekor Kid di masa muda dulu, yaitu 41 kali menang dan 1 kali kalah. Dan satu-satunya kekalahan tersebut yaitu dari John. Kemudian prestasi John di masa muda yaitu 33 kali menang dan 1 kali kalah. Satu-satu kalinya kekalahan John tersebut yaitu dari Kid. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, wearing his trademark Kelly green, Pennsylvania, fighting Billy the Kid Mick. Fighting out of the red corner, wearing white with black, and Henry Razor. All right, gentlemen, you have my detailed instructions in the dressing room. Any questions for me? Dan pertarungan pun dimulai. So far, Roy? It's not pretty at all. Di awal babak, terlihat John bertubi-tubi menerima pukulan. Kemudian, John berhasil memberikan perlawanan. Merasa tak terima, Kid melakukan kecurangan kepada John. After the bell, do a point deduction. That can Stop the bleeding. a little while. What are you doing hitting him after the bell like that, huh? You gotta get his... Babak kedua pun dimulai. Terlihat babak ini dikuasai oleh John. John bertubi-tubi menghantam pukulan kepada Kid. Referee... Trouble. Oh, yeah. You okay, kid? Show me something. Lock. Namun, tiba-tiba Kid ngamuk dan menghantam John hingga membuat John keloyongan. Dan beberapa ronde pun dilewati. Terlihat pertarungan sama saja, di mana kedua belah pihak saling membalas pukulan. Kemudian, mata kanan John pun terluka sangat parah, dan sang pelatih pun khawatir dengan keadaan John. John pun mengatakan jika tidak usah khawatir, karena mata kanannya juga sudah tidak berfungsi lagi, alias sudah buta. Sedangkan pelatihnya Kid salah menduga. Ia menyuruh Kid untuk menyerang John dari sisi kiri, karena John tak bisa melihat. Dan faktanya, mata kiri John lah yang berfungsi normal. What did you do that for? You go out there, you attack his blind eye. Well, knock him out. Now hurry up. I gotta pee. Too close to call. Get on the attack. Di akhir ronde, John tiba-tiba kapusing dan dihajar Kid dengan beruntun. Tiba-tiba, Kid sportif kepada John yang membuat semua orang kaget, karena baru kali ini melihat mereka berdua akur, dan pertandingan pun berlanjut. And now the ref, in good sportsmanship, is going to wave. They touch gloves one last time. To stop ducking and going to sharp flip. Change of flurry. Brutal stuff. Finally. Kemudian, John bisa menumpahkan Kid. Ingin balas budi, John mengangkat Kid sebelum hitungan ke-10 yang membuat ronde selesai. Sehingga harus menghitung poin untuk menentukan pemenangnya. Stupid. That's what I thought. Judge Alfredo Padilla scores it 91-80. Setelah menghitung poin, poin John lebih unggul dibanding Kid, yang membuat pertarungan dimenangkan oleh John. A mistake. Picking me up. No, I wanted to chip back. I hate you too. Won. We won. Yeah.
Di akhir film, terlihat Dante bernegosiasi dengan petinju legend yaitu Mike Tyson dan rivalnya yaitu Evander, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Guru Match. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam bercerita. Jika kalian suka video ini, klik saja like dan subscribe channel ini. Salam Cuko Dau Cuko Tengah Duo.